Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ridwan liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan syukur alhamdulillah di mana pada siang hari ini kembali kita berjumpa di kelas ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sekaligus Rasul yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di atas permukaan bumi. Semoga telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik adik sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk materi saya ingin bertanya, bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya keluarga di kampung? Sehat? Sehat. Ayah sehat? Sehat. Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kerja lancar? Lancar. Alhamdulillah. Ya, saya juga doakan semoga adik-adik kerja lancar dan cepat selesai di kampus. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, adik sekalian yang saya cintai dan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Ustaz akan menyampaikan satu materi yang sangat penting buat adik-adik sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Ya, sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Dalam mata kuliah ilmu pendidikan sekalian, karena ini mata kuliah wajib buat seluruh mahasiswa tarbiyah, ada satu materi yang sangat penting buat adik-adik, yaitu unsur-unsur dalam proses pendidikan. Ya, unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan. Kira-kira saya mau tanya sama adik-adik, ya, sebagai calon guru ke depan, kira-kira di benak adik-adik apa yang tergambar atau apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Kira-kira apa deh itu nanti kalau orang bilang unsur-unsur dalam proses pendidikan, ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Katakan, pertanyaan sekarang ya. Kira-kira apa saja yang harus ada dalam dunia pendidikan? Apa saja yang harus ada? Katakan. Coba Roni dulu. Kira-kira Roni apa deh yang ada bilang kalau bilang unsur-unsur dalam pendidikan apa saja itu? Yang ada di benak kita apa? Ya, tujuan, apalagi tujuan ya. Kalau kita lihat apa? Kira-kira apa di dalam kalau kita bilang unsur-unsur dalam pendidikan yang ada di dalam apa ya? Kita tambah lumayan. Guru, ya boleh. Terus putrinya, kalau kita apa? Peserta didik, kita lingkungan, kita cita-cita, kita perjuangan, ya. Kita beri aplaus semua. Ya. Pada siang hari ini Ustaz akan menyampaikan satu materi yang sangat penting buat adik-adik sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Ya, sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Dalam mata kuliah ilmu pendidikan sekalian, karena ini mata kuliah wajib buat seluruh mahasiswa tarbiyah, ada satu materi
yang sangat penting buat adik-adik, yaitu unsur-unsur dalam proses pendidikan. Ya, unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan. Kira-kira saya mau tanya sama adik-adik, ya, sebagai calon guru PAI ke depan, kira-kira di benak adik-adik apa yang tergambar atau apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Kira-kira apa deh itu nanti? Kalau orang bilang unsur-unsur dalam proses pendidikan, ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Katakan, pertanyaan sekarang ya. Kira-kira apa saja yang harus ada dalam dunia pendidikan? Apa saja yang harus ada? Katakan. Coba Roni dulu, Kira-kira Roni apa deh yang ada bilang kalau bilang unsur-unsur dalam pendidikan apa saja itu? Yang ada di mana pikiran kita? Apa? Ya, tujuan, apalagi? Tujuan ya. Kalau kita lihat apa? Kira-kira apa di pikiran kita kalau kita bilang unsur-unsur dalam pendidikan? Yang ada di pikiran kita apa yang kita tambah? Lumayan. Guru, ya boleh. Terus putrinya, kalau kita apa? Peserta didik, kita lingkungan, kita cita-cita, kita perjuangan, ya. Kita beri aplaus semua. Ya. Tadi saya sangat mengapresiasi adik-adik yang memberikan tanggapan dan jawabannya, bahwa ada beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam dunia atau proses pendidikan. Ya, coba kalian perhatikan. Tadi sebelumnya, ya, ada pun topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan. Tujuannya apa? Supaya adik-adik sebagai mahasiswa tarbiyah yang sudah mengambil prodi pendidikan agama Islam, yang nantinya akan menjadi guru PAI di masyarakat atau di sekolah, supaya adanya mampu apa? Mengemukakan berbagai unsur dalam proses pendidikan. Tadi sudah ada di gambaran bahwa ada tujuan, ada perjuangan, ada guru, ada peserta didik, ada lingkungan. Itu bagus ya, bagus. Artinya sudah ada gambaran awal yang adik-adik miliki tentang unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan. Ya. Manfaat dari perkuliahan ini atau materi ini ada sekalian adalah ini, supaya adik mampu mengetahui apa unsur-unsur dalam proses pendidikan, dan juga adanya sebagai mahasiswa itu nantinya mampu menerapkan, mampu mengaplikasikan dalam proses pendidikan. Nanti kalau jadi guru gitu ya, jadi guru di SMA, jadi guru agama Islam di madrasah aliyah, jadi guru PAI di MTS, jadi guru PAI di SMP, atau jadi guru PAI di pesantren atau SMK, ini nanti akan diaplikasikan, nanti ini akan teraplikasikan. Maka dari itu manfaat dari mata kuliah ini adalah, untuk pembahasan hari ini adalah supaya dia mampu memahami unsur-unsur dalam proses pendidikan, yang pada berarti adalah mampu menerapkannya ketika nanti ada menjadi guru di sekolah, apakah di SD, apakah di MI, apakah di sanawiyah, apakah di SMP, SMA, SMK, atau madrasah aliyah, atau juga pesantren. Baik adik-adik sekalian saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan. Di sini Ustaz sudah menampilkan unsur-unsur dalam proses pendidikan. Ingat ya, ada 6 unsur yang harus ada dalam
unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan. Ya, saya ulangi. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi pendidik dan peserta didik. Yang keempat adalah materi atau isi. Ya, materi atau isi. Kemudian alat dan metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Kemudian yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Bagaimana penjelasan dari 6 item ini? Silakan diperhatikannya, agar sekalian saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah peserta didik. Ingat sekalian, di sekolah ada guru, ada kepala sekolah, ada pegawai, ada tata usaha, ada juga cleaning service, ada security, ada satpam, ada juga kelas, ada buku, ada perpustakaan, ada laboratorium, dan sebagainya. Ini semua adalah penunjang untuk menjalankan roda atau proses pendidikan. Tetapi kalau tidak ada ini, tidak ada siswa, tidak ada peserta didik, tidak bisa berjalan baik itu yang namanya proses pendidikan. Karena kenapa sekalian? Tujuan dari proses belajar mengajar adalah itu bagaimana supaya peserta didik itu bisa menjadi cerdas. Nah, kalau tidak ada peserta didiknya, ya tidak ada yang mau diajar, apa coba? Apa? Ya toh? Apa yang mau diajar? Sama di kampus ini, ada rektor, ada dosen, ada pegawai, gedungnya mewah, berlantai 2 kelasnya, rektornya sampai lantai 3 misalnya, ada security, ada satpam dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada mahasiswa, apa kita mau ajar? Ya toh? Apa kita mau ajar? Nah, oleh karena itu, ini unsur pertama yang harus ada dalam dunia pendidikan sebenarnya, peserta didik. Makanya adik-adik juga harus sekarang belajar memahami yang namanya peserta didik. Itu adik-adik di rumah, ya, adik murid-murid, jadikan dia sebagai tempat untuk mengajar. Kalau ada adik usia TK atau usia SD, SMP, jadikan dia sebagai objek untuk ada di rumah sebelum adik-adik menjadi guru beneran. Ya, kalau ada lulus di situ, nanti kalau jadi guru jadi dosen, enak dan dulu gitu. Ya, ini deh. Ini peserta didik ada 3 unsur yang harus kita isi kepadanya. Ya, yang pertama itu buat dia cerdas, harus aspek kognitif. Makanya itu kalau nanti ada yang guru pagi, ada dia bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar, ada dia bagaimana sholat baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif, sikap, moralitas, ya, moralitas, akhlak harus bagus, dia sopan. Kemudian yang ketiga adalah skill. Peserta didik tadi sekalian, di samping dia cerdas, bagus akhlaknya, punya juga keterampilan. Misalnya mampu dia ceramah, mampu dia MC, atau mampu dia berbahasa Inggris, mampu dia berbahasa Arab. Nah, itu makanya ada sebagai guru, jangan hanya satu kemampuan yang dimiliki, harus banyak kemampuan yang harus dimiliki. Nah, itulah peserta didik, ya. Buat dia cerdas, buat dia memiliki akhlak yang bagus, dan mereka juga harus punya skill atau keterampilan. Yang pertama sekalian, kita lihat aspek yang kedua, ya. Nah, apa yang kedua? Pendidik. Nah, tadi ada mana ya? Ada yang mengatakan pendidik Ustaz. Itu pertama peserta didik, ya. Yang kedua pendidik. Meskipun ada peserta didik, ada kepala sekolah, banyak kelas, lengkap buku di perpustakaan, labnya juga bagus, tapi kalau tidak ada pendidik, tidak bisa juga. Ya toh? Tidak bisa juga. Makanya bersyukur kita di Palopo, banyak perguruan tinggi yang punya fakultas tentang pendidikan, seperti di IAIN Palopo.
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, FTIK itu adalah fakultas yang tiap tahun mencetak sarjana yang siap untuk menjadi pendidik yang profesional, yang berkualitas dan profesional. Termasuk tadi saya juga alumni dari FTIK Ponorogo, ya. Alhamdulillah ditakdirkan Tuhan menjadi dosen, sama sih, guru dosen sama. Kalau guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi sama. Bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa yang ada di negeri ini? Ada sekalian, pendidik itu, coba lihat, pendidik itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Kalau dia guru, kalau dosen di perguruan tinggi, itu tanggung jawab dia. Dengan sasaran peserta didik, pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi. Ini yang perlu saja sebagai mahasiswa dia, dengan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi. Yang kedua kompetensi, yang ketiga kompetensi, yang keempat kompetensi Profesional. Ingat, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan kemudian kompetensi profesional. 4 kompetensi ini, ya sekalian, satu saja yang tidak bisa kita miliki berpengaruh juga kepada kemampuan kita mengajar dan mendidik anak bangsa di sekolah. Tidak boleh tidak. Jadi 4 ini harus ada, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga kompetensi profesional. Anak tarbiyah harus tahu itu, ya. Apalagi kita mengambil prodi pendidikan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam. Pendidik harus juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mumpung ada yang masih bulan IAIN, bagaimana kita berdoa kepada Allah, rajin baca Quran, rajin juga berjamaah di masjid, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan terus iman, ya. Perbaharus iman kita. Makanya di Mahal Jamiah itu di semester 1 ini adik-adik disuruh di satu mata kuliah namanya taksimul qiraah, supaya adik-adik ini di awal-awal perkuliahan, awal-awal semester semuanya sudah bisa membaca Quran baik dan benar. Tidak ada lagi tidak bisa mengaji. Betul. Alhamdulillah. Saya bersepakat nanti adik-adik yang semester 2 betul sudah bisa membaca Quran baik dan juga benar. Tidak hanya baik tapi juga benar. Tidak hanya benar tapi juga baik. Jadi suaranya bagus, tajwidnya bagus, kemudian pengucapan juga benar. Yang kita harapkan baik dan benar. Ya. Inilah pendidik. Makanya sekarang adik-adik sebagai mahasiswa tarbiyah yang sudah mengambil prodi PAI, benar cerita deh. Banyak baca buku tentang ketarbiyahan, banyak baca buku tentang guru atau profesionalisme guru, banyak baca buku tentang fikih, banyak baca buku tentang akidah, sejarah Rasulullah, atau bahasa namanya sirah nabawiyah. Itu harus tuntas di mahasiswa PAI, karena nanti kalau PLPG akan menjadi guru, adik-adik akan menghadap seputar itu, fikih, akidah akhlak, sejarah budaya Islam, apalagi ulumul hadis, ulumul Quran. Nah, ya, ini nanti yang akan ada dapatkan di sekolah, baik di madrasah aliyah, SMK, SMA, termasuk dari SMP. Seputar itu yang akan ada dapatkan. Maka dari itu, supaya adik-adik menjadi pendidik yang berkualitas, yang profesional, benahi berita mumpung kita masih kuliah, ya. Baca buku, banyak seminar, diskusi, workshop, pelatihan, dan sebagainya yang bisa menunjang kemampuan diri kita menjadi pendidik yang profesional. Itu yang kedua sekalian. Yang ketiga adalah interaksi pendidik dan peserta didik. Nah, interaksi pendidik dan peserta didik.
Ini penting. Harus ada komunikasi antara guru dan peserta didik, atau pendidik dan peserta didik. Karena kenapa? Kalau ini tidak dipahami guru ada sekalian, tidak ada interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik, maka terkadang kita lihat di televisi kan, ada biasa guru pukul siswanya, atau siswa pukul gurunya. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabnya karena tidak ada komunikasi yang bagus, ya tak? Tidak ada komunikasi yang bagus antara pendidik dan peserta didik. Atau mohon maaf, karena bermusuhan, guru dan siswanya bermusuhan. Padahal yang benar adalah siswa itu menghormati guru juga menyayangi siswa. Sama saja, dosen menyayangi mahasiswa menghormati dosennya. Kalau itu terjadi, maka proses belajar mengajar di kelas itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau peserta didik maaf ya, tidak suka sama gurunya atau gurunya tidak suka sama siswanya, ini menjadi problem. Karena kenapa? Tidak terjadi interaksi, tidak ada komunikasi yang baik. PR buat adik-adik ya, ke depan kalau jadi guru ini tuan saya sama sekalian, jadi guru bangun interaksi. Karena kalau ini terjadi, ya, ini terjadi baik, maka ini pengajaran. Meskipun masuk di kelas tidak siap di materi tapi karena komunikasi bagus dengan siswa bisa materi yang akan muncul di kelas. Tapi kalau tidak terjadi ini, tidak ada interaksi yang baik antara kita dengan siswa, bisa-bisa PBM tidak berjalan dengan baik. Itu ya poinnya. Harus ada interaksi antara guru dan siswa secara baik, humanis, ya. Kemudian apa itu bersosial dan betul-betul komunikasinya terjadi selama-lamanya. Interaksi yang tadi pada dasarnya adalah komunikasi dibangun antara peserta didik dan juga pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Di mana ketika proses pembelajaran di ruangan sedang berlangsung, itu diharapkan antara pendidik dan peserta didik adalah menjadi partner, ya, menjadi sahabat. Enak kan? Contohnya kalau saya dosen, dosen mengajar, kemudian adik-adik dianggap sebagai adik, enak kan? Dan kalau perlu serius, ya tidak pernah senyum, atau marah-marah saja kelas, dianggap misalnya sebagai musuhnya, bukan partnernya, bukan mitranya, tidak pernah menghubungi ke kelasnya, tidak mau chat mahasiswanya. Saya tidak bayangkannya apa yang terjadi sama teman tersebut. Ini era itu sekarang. Saya itu gimana gitu dia? Saya mau malah saya ketemu sama dia. Betul lagi, kan saya harus membangun komunikasi dengan mahasiswa. Enak kan? Enak. Tapi kalau masuk tidak pernah senyum. Ini dia tuan nanti kalau guru dia di dosen ini, jangan terlalu gila nih. Santai. Ini tuh mau jadi mati ya? Mau jadi mati. Santai saja. Enak kalau kita ini terlalu serius nih. Saya mengajar di kelas, oke, musim oke. Saya dosen berdekat dengan mahasiswa. Enak kalau dekat mahasiswa. Musim kuliah, baik kuliah tak. Alhamdulillah. Baik saja. Ini berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Ini yang penting. Yang keempat, materi atau isi pembelajaran. Ya, meskipun adik-adik hebat, ya. Tapi kalau misalnya materinya ada tidak menarik, ya, ada sesuatu yang misalnya SMA, sedangkan SMA suka tes gurunya, betul ini, suka tes gurunya. Ini guru tidak tahu ngaji, ini tidak tahu kan, jadi kalau guru tidak tahu ngaji, kalau dia mengajar tidak mau sentuh ayat, tidak mau sentuh hadis, siapa tuh balik, ya kan? Makanya sekarang adik-adik yang tidak pede mengaji, benahi kita deh. Benahi kita. Kembali sini, coba materi pembelajaran kita harus mudah dipahami oleh peserta didik. Saya berusaha sama adik-adik. Ketika nanti menjadi guru atau PNP nanti desain materi pembelajaran yang mudah dipahami siswa, yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jangan buat materi yang bukan hanya siswa yang pusing, kalau dia pusing
Intinya materinya apa? Apa itu sejarah? Sejarah kebudayaan Islam. Tentang SKI, sila Nabawiyyah, sejarah Nabi. Kalau pas dikasih materi tentang SKI, cara itu materi yang kita pahami. Oh, besok yang mana mata pada SKI. Besok yang saya katakan adalah kelahiran Rasulullah SAW. Kosa memang itu, ya. Kosa itu dan desain materi tentang sejarah Nabi yang mudah-mudah saja. Saya siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama pamannya, ya. Tahun berapa Nabi dilahirkan, kenapa disebut tahun gajah, kemudian tahun berapa dia ke Madinah, berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah. Itu harus tuntas karena secara kebudayaan Islam. Intinya adalah ada sebagai guru. Pertama saya katakan kuasai materi. Cara menguasai materi apa? Banyak baca buku. Masalah sekarang Islam. Mana bisa makan somai baca buku? Mana? Jujur, mana suka makan somai atau baca buku? Mau jadi dua, semua dicari. Jangan salah. Makan somai juga oke, baca buku juga oke. Tolong ya, ini saya katakan. Mana baca buku ya? Mana baca buku oke. Materi tentang materi atau isi. Intinya adalah harus didesain materi kita yang menarik, berkualitas dan mudah dipahami oleh siswa. Oke? Next. Alat dan metode. Sekarang saya jawab ini. Guru sekarang kalau tidak paham ini, ya, ada sekarang guru masih pakai kartu. Jadi pakai buku pakai kalau harusnya dulu saya sudah modern ya. Dulu itu kita di kampung itu kita kayak bantal. Isinya kartu. Dan kita lempar. Makanya banyak saya pamongnya, banyak selesai pamong karena kita lempar yang harus. Mudah kita kalau kartu di mana kamu karena sering pakai penghapus. Itu anak-anak sekarang ini guru harus mengajar pakai laptop, pakai komputer. Enak pakai LCD, ya. Kalau ada guru tidak bisa operasikan LCD, tidak tahu laptop, tidak tahu PowerPoint, ketinggalan. Apalagi adik-adik, jika tahu di sini di bawah lagi, kok akan menghadapi generasi apa? Generasi apa itu? Tidak suka ceramah. Itu generasi apa? Tidak suka diceramai. Dia suka dia suka goyang, dia suka main. Dia suka makan, dia suka main. Dia tidak mau ceramah dia dan bisa-bisa tidak dapat generasi seperti itu, ya. Hati-hati. Karena sekarang kita misalkan kuasai media pembelajaran berbasis IT. Itu ada dengan laptop, handphone, ya, kemudian televisi atau radio. Masa bawa televisi ke sekolah atau bawa radio nanti langsung ke sekolah ya, tapi lah laptop dan handphone. Kemudian metode sekalian untuk sekarang yang ini kan seperti misalnya handphone, televisi, untuk metode yang bisa adik-adik gunakan untuk gunakan nanti dalam metode apa? Apalagi? Ini bisa ada gunakan nanti. Terserah kita sesuai dengan materi kita ajarkan. Mau dipakai metode apa ini? Ceramah boleh, diskusi boleh, tanya jawab juga boleh, atau kalian wisata, demonstrasi dan sebagainya. Tinggal pilih deh mana metode yang kita gunakan yang pas dengan kita untuk diaplikasikan di kelas. Insya Allah. Next, yang terakhir lingkungan pendidikan. Oke? Lingkungan pendidikan. Sekalian sudah 5 tadi poin. Kalau 5 poin sudah dipahami alhamdulillah. Nah, yang paling terpenting juga yang harus ada dipahami adalah lingkungan pendidikan. Ada 3, ya. Ada 3 yang menjadi lingkungan pendidikan kita saat ini. Ingat, lingkungan pendidikan biasa disebut sebagai pusat pendidikan. Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Sekolah. Yang ketiga? Masyarakat.
keluarga sudah berperan aktif. Pertama, dalam memberikan edukasi yang baik kepada adik-adik kita, insya Allah adik kita menjadi terarah. Maka itu keluarga harus menjadi nomor satu dalam memberikan edukasi kepada kita, ya kan? Ayah, ibu, dan semua anggota keluarga harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi bangsa. Ada juga sekolah, kampus, ini juga harus sekolah harus memberikan edukasi yang baik buat generasi bangsa. Mulai jam 7 pagi sampai jam, kalau SMA sekarang sampai jam berapa? Berbulan SMA. Jam berapa? Jam? Ya, ada yang 4, ada yang 3 ya. Jam 3 coba mulai jam 7 sampai jam 3 atau setengah 4 itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab memberikan pembinaan, pendidikan, pengajaran edukasi yang baik kepada anak-anak bangsa. Ya kan? Nah kalau sekolah ini tidak bagus manajemennya, tidak bagus programnya, bisa juga berefek kepada siswa kita. Tapi kalau sekolah bagus, insya Allah generasi juga menjadi bagus. Yang ketiga adalah apa? Masyarakat juga harus mampu memberikan benar yang mesti dimulainya tentang saya berkarakter. Ya kan? Saya berpesan sama adik-adik dulu tinggal di Maroko, pilih kos yang bagus. Ya pilih kos yang bagus. Minimal 5 kali bukan sholat azan. Kalau deh pilih kos yang dekat dengan masjid. Yang kedua, pilih kos yang ada pagarnya. Yang ada pagarnya. Tuh, kemudian pilih kos yang ada nama kosnya. Kos asal, kos al-Maroka, kos kuning. Jadi pilih kos yang ada dan kalau bisa nama kosnya yang stabil dong. Kos Rabbul Jannah, yang taman-taman surga. Yang Rabbul Nar, taman-taman neraka. Kemudian pilih kos yang mandi, kamar mandinya ada di dalam, ya tahu? Jangan pilih kos yang kamar mandinya di jauh belakang. Coba kalau tidak mau, hujan deras, berak, lampu, banyak di sebelah baru meninggal. Mana lagi meninggal ini? Oke ya, ini deh coba. Jadi ini masyarakat harus memberikan benar yang baik dari pelajaran bangsa yang berkarakter. Insya Allah. Baik adik-adik saya ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Ustaz tadi menjelaskan tentang unsur-unsur dalam proses pendidikan. Ada berapa? Nah, selanjutnya Ustaz akan membagi adik-adik menjadi 5 kelompok. Oke? Ya. Silakan kelompok 1 bergabung di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini dan 5 di sana. Hitungan 1 sampai 3 saya mau berhitung lagi. 1 2 3. Iya. Pelan-pelan ada di sini. Kabel-kabel yang ganggu. Ya, silakan kelompok 1 buat sekarang deh. Buat sekarang deh. Ya, buat sekarang. Kelompok 1 sini. 1 2 3 4 5. Ya. Silakan buat lingkaran. Iya. Ya. Unsur dalam pendidikan ada berapa? Selanjutnya Ustaz akan memberikan tugas kelompok kepada adik-adik. Alhamdulillah sudah duduk di kelompok masing-masing. Kelompok ini? 1 ini 2 3 4 5. Ya, baik sudah terbagi dengan baik kelompoknya ada 5 kelompok. Selanjutnya coba buat yang kelompok di depan. Ini 1 tugasnya. 2 3 ya. Ada 5 kelompok dan ada juga 5 kelompok yang sudah diberikan. Ya, coba perhatikan deh instruksinya. Masing-masing tulis di atas kertasnya untuk apa? Nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini ada kelompoknya sekarang.
Pertama hitam. Ya, ini juga ada. Ya, ini juga ya, Tolong diperhatikan di slide. Adapun tugas kelompoknya adalah, coba pertama, yaitu adik-adik harus menjelaskan tentang 6 unsur-unsur dalam proses pendidikan. Seperti yang tadi saya katakan, ada berapa? Nah, jadi itu soal pertama. Kemudian yang kedua, ya, nanti adik-adik akan mempresentasikan apa yang adik-adik diskusikan di kelompoknya, tentang 6 tadi unsur dalam proses pendidikan. Jadi diinterasikan. Kemudian yang ketiga, nanti ada sesi apa itu? Kunjung karya. Kunjung karya nanti kalau selesai ditempel di tembok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 5 saya, kelompok sana, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini ya. Tempel. Kalau sudah tempel di dinding, kemudian nanti sesi terakhir ada kunjung karya. 3 stay di kelompoknya, 2 yang penting berkunjung ke kelompok lain. Caranya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Jadi ada 2 orang yang pergi berkunjung ke kelompok yang lain, bertanya dan bercanda. Yang stay, yang tinggal itu tugasnya menjelaskan. Kalau kamu datang, jelaskan apa yang adik-adik tulis di kertas. Paham? Paham? Ya. Selamat bekerja. Pertama itu tulis nama kelompoknya. Selamat bekerja dan semoga berkah. Amin. Mendengarkan hasil diskusi dengan teman kelompok yang lain. Selanjutnya pada sesi ini saya berikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk melaporkan hasil yang didapatkan dari lingkungannya. Oke, kita berikan pertama kelompok 1. Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hasil kunjungan kami ke kelompok 2 tadi, kelompok 2 menyelesaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian kami menanyakan pada isi materinya. Kami menanyakan bahwa apakah seorang guru itu harus selalu menciptakan materi yang sesuai yang diinginkan oleh murid-muridnya. Terus kelompok 2 mengatakan bahwa selama itu tidak masih tidak aneh atau masih dijelaskan, ya kenapa tidak? Karena setiap murid punya gaya belajar yang berbeda-beda, jadi tidak boleh cuma satu yang dipakai. Jadi itu yang akan ditangkap dari kemarin dari kelompok 2 tadi. Sekian, terima kasih. Yang kedua kelompok 1.
kelompok kedua, sekarang pertanyaan kemudian orang. Ya, habis salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurfani, perwakilan dari kelompok kedua. Di sini kami mengunjungi kelompok ketiga dan cara penyampaian mereka mengenai materinya sangat sudah baik. Dan kami bertanya tentang bagaimana cara mereka mengamalkan cara menjadi seorang pendidik depan diri, metode apa yang mereka lakukan, dan mereka menjawab metode seperti ceramah, diskusi, dan jawab. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok tiga, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Kartika. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami mengunjungi kelompok 4, di mana kelompok 4 menjawab pertanyaan kami dengan baik dan sangat tepat. Kami menanyakan tentang tugas seorang pendidik kecuali sebagai pendidik. Mereka menjawab bahwa tugas pendidik itu juga bisa sebagai pendukung atau tempat curhat mahasiswa ketika mempunyai masalah. Dan juga kita juga menanyakan bahwa alat dan metode, apakah kalau alat dan metode itu tidak ada, apakah masih bisa dikatakan sebagai unsur proses pendidikan? Mereka menjawab tidak bisa dikatakan sebagai unsur-unsur, karena itu juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sementara, perwakilan dari kelompok 4. Iya. Dan tadi saya berkunjung di kelompok 5, yang kemarin dan kelompok 5 itu ya cukup bagus dan akan dikomparasikan secara lengkap. Nah, saya bertanya pada slide keempat pada yang semuanya nih. Nah, saya bertanya, apakah pendidik hanya terfokus pada pelajaran yang sudah dipahami? Nah, jawaban yang diberikannya itu cukup puas lah, karena mereka menjawab pembelajaran di seorang pendidik membawa pelajaran itu sesuai sesuai suasana yang ada, sesuai konteks. Misalnya misalnya kayak kalau SD kan itu cukup terbuka, SMP yang cukup yang serius saat tanya jawab, dan SMA cukup ya terlalu ketat begitu. Assalamualaikum. Iya, Perkenalkan, nama saya Muhammad. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kami tadi berkunjung ke kelompok 1. Baik, jawaban dari kelompok 1 tadi sangat kami terima dan puas jawabannya. Adapun pertanyaan kami itu tentang tujuan dari pendidikan dan metode yang dilakukan pendidik. Tujuan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. 4 kompetensi yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Antara lain itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Metode yang dilakukan pendidik itu kepada peserta didik dengan cara pendidik dan peserta didik harus menyelidiki pelajaran dan canduan agar suasana kelas tidak terlalu menentu. Ya. Oke, kita berdoa kita semua. Ya. Baik, setelah saya menyimak ya, mulai kelompok 1,
dua, dua, ya, 2, 3, 4 dan 5. Alhamdulillah saya menilai dan ingin mengapresiasi dari adik-adiknya. Ternyata 6 unsur pokok dalam pendidikan adik-adik sudah paham tentangnya. Nah, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di materi ini nanti adik-adik ketika menjadi guru, ya, atau menjadi dosen, ini betul dikasihkan karena ini nanti akan adik-adik ketemu di masyarakat nyata, di kampus banyak teori, teman-teman sarjana mungkin ketemu dengan masyarakat nyata. Bukan lagi teori, tapi dunianya nyata. Kalau kampus banyak teori, banyak pengertian, nanti kalau sarjana di berhadapan dengan dunia yang nyata atau realitas. Oleh itu saya melihat dan memahami bahwa ya saya sekalian sudah memahami betul unsur-unsur 6 poin tersebut dalam proses pendidikan, ya. Dalam proses pendidikan, alhamdulillah, tibalah kita pada sesi kesimpulan. Apa yang saya bahas pada hari ini perlu ada ketahui bahwa kesimpulannya adalah pendidikan juga dikatakan penting karena pendidikan itu adalah hal yang diajarkan secara turun-temurun dari dulu, ya, dari dulu ya. Kemudian sejak kita lahir pun orang tua kita pasti sudah memberikan edukasi kepada kita tentang berbagai hal. Pendidikan itu dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya melalui perkataan, tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendidikan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti buku dan lain-lain. 6 unsur-unsur dalam proses pendidikan ini sangat perlu dipahami oleh saya sebagai calon guru atau dosen. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah pendidik, yang ketiga interaksi pendidik dan peserta didik, kemudian materi atau isi, alat dan metode serta lingkungan pendidikan. Itu menjadi kesimpulan materi kita pada siang kali ini. Dan saya ingin merefleksi dan sekaligus mengapresiasi apa tadi yang akan lakukan ketika kerja secara kelompok. Dan saya memahami bahwa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini sudah tercapai, yaitu adik-adik telah mampu dan mengetahui 6 unsur dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah pendidik, yang ketiga adalah yang keempat adalah yang kelima dan keenam adalah. Jadi saya bersyukur ada dalam mengetahuinya dan harapan saya yang terpenting adalah mudah-mudahan 6 unsur ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam dan menteri perkuliahan ini kembali saya mengingatkan bahwa adapun materi yang akan Ustaz jelaskan pekan depan, yaitu metode dan strategi pembelajarannya. Karena guru juga harus memahami metode dan strategi pembelajaran dan itu harus ada dikuasai. Insyaallah saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum kita menutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadirul ajal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, cerdaskanlah masyarakat ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Sehatkanlah orang tua ya Allah, berikanlah mereka rezeki yang berkah sehingga mereka lancar di kampus di Eropa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian apa yang dapat saya sampaikan dan pesan pada siang hari ini, dan kita tutup dengan bersama-sama